warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Salsabila Azahra, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Teori Komunikasi 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang 3 teori, yaitu Speech Art Theory, Narrative Theory, dan Cultural Studies Theory. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Pertama ada Speech Art Theory yang dikemukakan oleh Austin dan dikembangkan oleh Searle. Speech Art Theory atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tindak tutur yang menganggap bahwa makna ungkapan linguistik dapat dijelaskan dengan mengikuti aturan yang berlaku saat melakukan tindak tutur. Jadi teori yang dikembangkan dan dihubungkan dengan John Searle ini dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-kata. Selanjutnya ada sejarah speech art theory atau teori aksi bicara. Adalah teori penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langsau Austin pada tahun 1962 dalam bukunya yang berjudul How to Do Things with Words. Austin adalah seorang filsuf terkemuka dari sebuah kelompok yang disebut Oxford School of Ordinary Language Philosophy. Kemudian teori ini dikembangkan lebih mendalam oleh muridnya yaitu John Rogers Searle. Searle berfokus pada sifat bahasa, aturan bertutur kata, dan cara atau proses penyampaian yang dapat memiliki makna tertentu. Ia memaparkan teori speech art ini lebih sistematis dibandingkan dengan guru besarnya yaitu Austin. Dan sejak saat itu pemikiran keduanya mendominasi kajian penggunaan bahasa yaitu ilmu pragmatik. Selanjutnya adalah latar belakang speech art theory. Sebelum munculnya teori ini, ahli bahasa memerlukan bahasa sebagai deskripsi suatu keadaan atau fakta. Menurut Austin, benar atau salahnya sebuah pernyataan tidak cukup didasari pada truth conditions, tetapi seseorang harus melakukan suatu tindakan. Jadi, dengan menggunakan bahasa dapat membuat orang lain melakukan sesuatu. Austin dan Searle mengklasifikasikan teori ini menjadi 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Karena dominannya kajian pragmatis ini adalah ilokusi, Austin membagi 5 tindak ilokusi menjadi 5 kategori, yaitu asertif, impulsif, evaluatif, komisif, dan deklaratif. Selanjutnya ada naratif teori menurut Walter Fisher. Walter Fisher adalah profesor emeritus di Sekolah Komunikasi Annenberg University of Southern California. Pada tahun 1978, ia memperkenalkan konsep alasan yang baik yang mengarah pada proposalnya tentang paradigma naratif. Paradigma naratif lebih menawarkan alasan yang baik lebih berkaitan dengan menceritakan kisah yang menarik daripada dengan menumpuk bukti atau membangun argumen yang ketat. Lalu apa sih definisi naratif menurut Fisher? Yang pertama, narasi sebagai tindakan simbolis dari kata-kata atau perbuatan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang hidup, menciptakan, atau menafsirkannya. Yang kedua, keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita dengan mempertimbangkan akan nilai, emosi, dan estetika sebagai dasar keyakinan dan perilaku kita. Kemudian Fisher tidak menganggap paradigma naratif sebagai retorika khusus, karena paradigma naratif adalah mitra interpretatif untuk upaya mereka. Dan yang terakhir, Fisher melihatnya sebagai fondasi untuk membentuk suatu kepercayaan. Fisher menyatakan bahwa esensi dasar dari sifat manusia adalah menceritakan kisah. Kemudian, pergeseran paradigma adalah sebuah perubahan signifikan dalam cara orang-orang memandang dunia dan arti dunia. Paradigma naratif juga menggeser kontroversi logis dan mitos untuk lebih menyatu mencakup sains, filosofi, cerita, mitos, dan logika. Paradigma naratif juga menyajikan alternatif daripada paradigma rasional, tanpa menegasi rasionalitas tradisional. Lalu, apa sih konsep naratif menurut Fisher? Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita. Naratif bukan hanya sebuah cerita, tetapi cerita yang berkelanjutan, yang memiliki awal, tengah, dan akhir, serta mengundang pendengar untuk menafsirkan maknanya. Selanjutnya, 5 asumsi naratif teori. Yang pertama, manusia pada dasarnya memang pencerita. Yang kedua, nilai dari sebuah cerita berdasarkan pada penalaran yang baik. Yang ketiga, alasan dapat ditentukan dari sejarah, biografi, kebudayaan, dan karakter. Keempat, rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang.
mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Yang terakhir adalah hidup manusia dipenuhi dengan berbagai macam cerita yang harus dipilih. Kemudian pergeseran paradigma adalah perubahan signifikan dari cara kebanyakan orang melihat dunia dan maknanya. Pergeseran terjadi dari paradigma dunia rasional ke arah paradigma naratif. Visser berusaha memperlihatkan paradigma naratif sebagai penggabungan logika dan estetika. Dan konsep kunci dalam pendekatan naratif adalah narasi, rasionalitas naratif, koherensi struktural dan material, kebenaran, dan logika. Dan yang terakhir adalah Cultural Studies Theory. Istilah Cultural Studies pertama kali dipopulerkan oleh Starhall, profesor sosiologi di Open University Milton Keynes, Inggris. Ia juga adalah ahli teori budaya dan seorang raksasa intelektual dan tokoh inspirasional di bidang sosiologi. Starhall bersekolah di Studi Budaya Birmingham dan pemikirannya berangkat dari Karl Marx. Selanjutnya ada 3 warisan kaum Marxis. Yang pertama, relasi pemilik modal dengan buruh dan relasi dominan. Buruh tidak berdaya berdampak pada seseorang yang tidak memiliki kendali atas masa depannya. Yang kedua, Van Fork School melawan sistem yang menindas dominan, patriarki, dan kapitalisme. Dan yang ketiga, neo-Marxis, ketertindasan tidak hanya pada sistem ekonomi namun pada sistem sosial budaya. Ya, baik, selanjutnya ada asumsi kajian budaya, yaitu kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia, dan individu merupakan bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Pada asumsi pertama, menurut Hall, ideologi adalah sekumpulan konsep dan pemikiran tertentu untuk memberikan kerangka berpikir bagi kita untuk memahami, menginterpretasi, serta menjelaskan beberapa aspek dari kejadian sosial. Dan perang budaya atau kultur war merupakan pertentangan mengenai arti, identitas, dan pengaruh kelompok terhadap perkembangan kebudayaan. Kemudian, Cultural Studies memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat, serta kebudayaan dipengaruhi oleh adanya media. Dengan adanya media merupakan agen pembawa kebudayaan. Lalu asumsi yang kedua adalah kita tidak dapat mendefinisikan makna atau membuat sebuah konseptualisasi jika tidak mengikutsertakan peran dari kekuasaan itu sendiri. Dan pemenang kebudayaan biasanya adalah orang yang berada dalam puncak hierarki kebudayaan. Jadi, apa sih cultural studies itu? Cultural Studies adalah bidang penelitian dan pengajaran interdisipliner yang inovatif, yang menyelidiki cara budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan sosial dan kekuasaan. Cultural Studies menurut Starhall mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Dalam Cultural Studies, media memiliki ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas dominan dalam sebuah masyarakat. Pengaruh media dan peran kekuasaan perlu diperhitungkan ketika menginterpretasi serta memahami kebudayaan. Jadi, Cultural Studies tinjauan teoritisnya berfokus pada bagaimana kebudayaan dipengaruhi oleh kelompok yang dominan atau berkuasa. Yang terakhir adalah budaya. Budaya menurut Hall diartikan sebagai ruang perjuangan interpretatif. Dia berpendapat bahwa media tidak hanya mencerminkan realitas, tapi juga memproduksi serta memproduksikan tatanan-tatanan budaya yang dominan, khususnya tatanan yang diwarisi dari kekaisaran. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang 3 teori komunikasi, yaitu speech teori, narrative teori, dan cultural studies teori. Saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar teori komunikasi.